Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo dulur-dulur semua, selamat datang kembali di seri belajar baca kitab gundul dari nol. Di video kali ini kita akan lanjut membahas materi yang tidak kalah penting, yaitu membahas tanda-tanda i'rab. Di episode sebelumnya kita sudah membahas apa itu i'rab. I'rab adalah perubahan harokat akhir kalimat, baik kalimat isim maupun kalimat fi'il, yang mana perubahan tersebut disebabkan oleh amil yang mempengaruhi makmul, yang terkena pengaruh amil, baik kalimat isim maupun kalimat fi'il. Bukan cuma itu, kita juga sudah tahu pola dasarnya, dan ini betul-betul harus kamu kuasai. Yang pertama, setiap pelaku pekerjaan atau fa'il mesti dirofakkan. Kemudian yang kedua, setiap sasaran pekerjaan atau maf'ul bih mesti dinasobkan. Yang ketiga, setiap isim yang terkena pengaruh huruf jer atau yang dimasuki huruf jer mesti dijerkan. Dan yang keempat, setiap fi'il mudhore yang terkena amil jazm, maka kalimat fi'il mudhore meski dijazmkan. Begitupun dengan fi'il amr. Sekarang kita lanjut ke tanda-tanda i'rab. Tapi sebelum kita mulai, kalian jangan lupa like, komen, share, dan support channel ini dengan klik tombol subscribe. Terima kasih sebelumnya. Mari kita bahas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalal musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa karamatihi wa maunatihi fid daraini ay fid dunya wal akhirah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Babu ma'rifati alamatil i'rabi. Lirraf'i arba'u alamatin ad-dhammatu wal wawu wal alifu wan nunu. Fa amma dhammatu fatakunu alamatan lirraf'i fi arba'ati mawadi'a. Fil ismil mufradi wa jam'i taksiri wa jam'il muannasi salimi. Wal fi'lil mudhari'i alladzi lam yattasil bi akhirihi syai'un. Wa amal wawu fatakunu alamatan li raf'i fi maudi'aini fi jam'il mudzakkari salimi wa fil asma'il khamsati wa hiya abuka wa akhuka wa hamuka wa fuka wa dzumalin. Wa amal alifu fatakunu alamatan li raf'i fi tasniyatil asma'i khassatan. Wa amanunu fatakunu alamatan li raf'i fil fi'lil mudhari'i idza tasala bihi dhamiru tasniyatin au dhamiru jam'in au dhamirul muannatsatil mukhatabati. Sekarang kita bahas bab selanjutnya, yaitu babu ma'rifati alamatil i'rabi, yaitu membahas tanda-tanda i'rab. Lirraf'i arba'u alamatin. I'rab rafa memiliki 4 tanda. Yang pertama, ad-dhammatu wal wawu wal alifu wan nunu, yaitu domah. Yang kedua, huruf wawu. Yang ketiga, huruf alif. Yang keempat, huruf nun. Kita bahas yang pertama, fa amad dhammatu fatakunu alamatan lirraf'i fi arba'ati mawadi'a. Domah menjadi tanda i'rab rafa pada 4 tempat. Yang pertama, fil ismil mufradi. Yang kedua, wajam taksiri. Yang ketiga, wajam muannasi salimi. Yang keempat, wal fi'lul mudhari'ul ladzi lam yattasil bi akhirih syai'un. Kita bahas yang pertama, yaitu isim mufrad. Domah menempati i'rab rafa pada isim mufrad. Apa itu isim mufrad? Isim mufrad adalah isim yang menunjukkan pada satu benda, satu orang, satu tempat. Tidak ditasniahkan. Apa itu tasniah? Tasniah adalah menunjukkan pada 2 benda, 2 orang, dan 2 tempat. Dan juga tidak dijamakkan. Apa itu jamak? Menunjukkan lebih dari 3 benda. Kita contohkan isim mufrad seperti lafaz rajulun, seorang laki-laki. Talibun, seorang murid. Baitun, sebuah rumah. Ketiga contoh tersebut menunjukkan satu orang dan satu tempat. Sekarang kita contohkan i'rab rafa'nya dengan tanda domah.
Ja'a rojulun, telah datang seorang laki-laki. Yang menjadi contoh adalah lapad rojulun. Mengapa lapad rojulun dirofakkan? Sebab menjadi subjek, menjadi pelaku pekerjaan, menjadi fa'il. Maka mesti dirofakkan. Tanda rofaknya yaitu domah dhohir. Domah dhohir adalah domah secara lafdi, terlihat, terbaca, dan juga terdengar. Kemudian yang kedua, i'rab rofa dengan tanda domah menempati pada jamak taksir. Apa itu jamak taksir? Artinya berubah dari bentuk mufrodnya atau bentuk asalnya. Seperti contoh tadi, rojulun. Ketika menjadi jamak taksir, rijalun. Kemudian kitabun. Ketika jamak taksir menjadi kutubun. Kemudian tiflun menjadi atfalun. Dari rojulun menjadi rijalun. Dari kitabun menjadi kutubun. Dari tiflun menjadi atfalun. Berubah dari bentuk asalnya, bentuk mufrodnya. Kita contohkan i'rab rofa dengan tanda domah pada jamak taksir, yaitu ja'anir rijalu. Telah datang kepadaku para lelaki. Yang menjadi contoh adalah lapad ar-rijalu. Karena menjadi subjek, menjadi fa'il, maka mesti dirofakkan. Tanda rofaknya dengan domah dhohir atau domah lafdi. Kita lanjut yang ketiga, yaitu jamak mu'annas salim. Yang mana jamak mu'annas salim ketika rofa, maka tanda rofaknya dengan domah. Apa itu jamak mu'annas salim? Jamak mu'annas salim adalah jamak yang menunjukkan pada perempuan, pada sifat yang feminim. Dan ditambahi alif dan ta di akhir kalimatnya. Contoh seperti muslimatun menjadi muslimatun. Sobirotun menjadi sobirotun. Mudarrisatun menjadi mudarrisatun. Hindun menjadi hindatun. Nah, itu contoh jamak mu'annas salim. Jadi bentuknya tetap tidak berubah, tidak rusak. Kita contohkan i'rab rofa dengan tanda domah pada kalimat jamak mu'annas salim. Ja'atnil hindatu, telah datang kepadaku para hindun. Atau ja'atnil muslimatu, telah datang kepadaku para muslimah. Nah, al-muslimatu dan al-hindatu berkedudukan sebagai fa'il, maka mesti dirofakkan. Tanda rofaknya dengan domah. Domahnya domah dhohir, domah secara jelas. Kemudian yang keempat, i'rab rofa dengan tanda domah menempati kalimat fi'il mudhari yang huruf akhirnya tidak bersambung dengan apapun. Tidak bersambung dengan nun taukid, tidak bersambung dengan nun inas, tidak bersambung dengan domir alif tasniyah, tidak bersambung dengan waw domir jama', dan juga tidak bersambung dengan ya muannasah mukhatabah. Maksudnya gimana bersambung dengan nun taukid? Dan nun taukid itu apa? Nun taukid adalah huruf nun yang berfungsi menguatkan makna fi'il. Nun taukid terbagi menjadi dua. Satu, nun taukid sakilah. Yang kedua, nun taukid khafifah. Apa itu nun taukid sakilah? Nun taukid sakilah adalah huruf nun yang bertasydid. Contoh, yaf'ulanna. Nun bertasydid yang ada pada lapad yaf'ulanna itu dinamakan nun taukid sakilah. Asalnya yaf'ulu. Ketika bertemu dengan nun taukid sakilah, maka dibacanya yaf'ulanna, bukan yaf'ulunna. Kemudian yang kedua, nun taukid khafifah. Apa itu? Sama saja huruf nun, namun sukun. Contoh, yaf'ulan. Nah, ketika fi'il mudhari bertemu dengan nun taukid khafifah, maka dibacanya bukan yaf'ulun, tapi yaf'ulan. Kemudian tidak bertemu dengan nun inas. Contoh, yaf'ulna atau taf'ulna. Kemudian tidak bertemu dengan alif domir tasniyah. Yaf'ulani, taf'ulani.
kemudian tidak bertemu dengan wawu domir jama. Contoh, yaf'uluna, taf'uluna. Oh, satu lagi, yaitu ya muannasah mukhatabah. Contohnya, taf'ulina. Sehingga ketika fi'il mudhari tidak bersambung huruf akhirnya dengan apapun, baik nun taukid, nun inas, alif dhamir tasniyah, wawu jama, ya muannasah mukhatabah, maka mesti dirofakkan dengan tanda rofaknya adalah domah. Kita contohkan i'rab rofa dengan tanda domah menempati kalimat fi'il mudhari. Yadribu Zaidun Amron. Zaid sedang memukul Umar. Yang menjadi contoh adalah lapad yadribu. Dikarenakan lapad yadribu tidak bertemu dan bersambung dengan apapun huruf akhirnya, maka kalimat fi'il mudhari yadribu tersebut mesti dirofakkan tanda rofanya dengan domah. Sekarang kita lanjut, wa ammal wawu fatakunu alamatan lirraf'i fi maudi'aini. Jadi huruf wawu menjadi tanda i'rab rofa pada dua tempat. Apa saja? Yang pertama pada jamak mudzakkar salim. Apa itu jamak mudzakkar salim? Mudzakkar yaitu menunjukkan laki-laki atau maskulin, yang mana huruf akhirannya ditambah waw nun atau ya nun. Contoh seperti lapad muslimun. Ketika menjadi jamak mudzakkar salim, muslimuna, ada tambahan waw nun. Sekarang kita contohkan i'rab rofa dengan tanda huruf waw. Ja'anil muslimuna, telah datang kepadaku para muslim. Yang menjadi contoh adalah lapad al-muslimuna. Al-muslimuna beri'rab rofa dikarenakan menjadi subjek, menjadi fa'il. Akan tetapi tanda rofaknya dengan waw. Mana? Muslimuna, waw nun. Jadi waw di sini adalah waw domir jamak mudzakkar salim. Yang kedua, waw menjadi tanda i'rab rofa pada kalimat asmaul khamsah. Apa itu asmaul khamsah? Asmaul khamsah adalah isim 5. Isim yang jumlahnya 5. Kenapa disebut isim 5? Karena bentuknya tidak mengikuti kaidah seperti biasanya. Dan i'rabnya pun berubah dengan huruf, bukan harokat. Mana saja isim 5? Wahya abuka wa ahuka wa hamuka wa fuka wa du malin. Pertama, lafad abun. Yang kedua, lafad akhun. Yang ketiga, lafad hamun. Yang keempat, lafad famun. Yang kelima, lafad dzu. Sekarang kita contohkan. Ja'a abuka, telah datang bapakmu. Ja'a ahuka, telah datang saudara lelakimu. Yang menjadi contoh adalah lafad abuka, ahuka. Sebab menjadi subjek, menjadi fa'il, maka mesti dirofakkan. Tanda rofaknya dengan wawu. Kita lanjut ke yang ketiga. Wa ammal alifu fatakunu alamatan lirraf'i fi tasniyatil asma'i khosotan. I'rab rofa dengan tanda alif hanya menempati isim tasniyah. Isim tasniyah yaitu jumlahnya 2. Contoh, ja'anir rajulani, telah datang kepadaku 2 lelaki. Yang menjadi contoh adalah lafad ar-rajulani. Lafad ar-rajulani beri'rab rofa sebab menjadi subjek, menjadi fa'il. Tanda rofanya dengan alif, alif domir tasniyah. Kemudian kita lanjut ke yang keempat, wa amman nunu fatakunu alamatan liraf'i fil fi'lil mudhari'i idza tasala bihi dhamiru tasniyatin au dhamiru jam'in au dhamirul muannatsatil mukhatabati. Yang keempat, i'rab rofa dengan tanda huruf nun menempati pada kalimat fi'il mudhari, yang mana kalimat fi'il mudhari tersebut bersambung, bertemu dengan domir tasniyah, dengan domir jama', dengan domir muannasah mukhatabah. Kalau yang pertama tadi tidak bertemu dengan apapun, yang nun bertemu dengan domir tasniyah, domir jama', dan domir muannasah mukhatabah. Contoh,
yaf'ulani, taf'ulani, yaf'uluna, taf'uluna, taf'ulina. Fi'il mudhari' tersebut yang saya sebutkan itu beri'rab rofa, akan tetapi tanda rofanya dengan thubutun nun, menetapkan huruf nun. Seperti itu. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita telah membahas 4 tanda i'rab rofa, yaitu domah menempati 4 tempat, waw menempati 2 tempat, alif menempati 1 tempat, dan huruf nun menempati 1 tempat, yaitu kalimat fi'il mudhari'. Selain itu kita juga sudah membahas apa itu isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim, jamak mudzakkar salim, isim 5, nun taukid, taukid khafifah, taukid sakilah. Mudah-mudahan bisa dipahami dan dicerna, dan juga mudah-mudahan kita semua mendapatkan putuh dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe supaya channel ini makin berkembang dan semakin semangat berbagi ilmu nahwu shorof. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.